seorang kalau sudah jadi filosof, cinta kebijaksanaan, pasti dia tidak akan mau masuk ke politik. Kenapa? Politik itu menggelisahkan. Sementara kalau dia ilmunya tinggi, ngerti hidup itu nyari ketenangan. Maka kata Abu Kuros, keterlibatan politik seorang filosof itu hanya akan membuat dia turun pangkat. Sudah enak-enak jadi filosof kok malah jadi presiden. Stres akhirnya, sumpek tidak jadi filosof lagi. Padahal kata Epikuros, filosof itu harusnya nyari tenang, bukan kekuasaan. Sejauh mana dia mampu mempertahankan ketenangan jiwanya. Karena istimewanya filosof itu dia mampu berpikir jernih. Bisa tidak dia berpikir jernih di kolam yang keruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Sekarang kita belajar sebentar tentang kira-kira apa sih kelemahannya konsep ini. Kritiknya para filosof lain terhadap konsep ini. Ada banyak kritik terhadap konsep ini ya. Konsep raja filosof, philosopher king ini. Saya awali kritik dari 3 tokoh besar. Salah satunya murid beliau sendiri. Aristoteles, Cicero, dan Thomas Aquinas. 3 filosof ini mengkritik konsep philosopher king-nya Plato. Yang pertama, terlalu mengandalkan manusia luar biasa. Yo sak pinter-pinternya filosof kan yo manungso to yo. Sehebat-hebatnya dia manusia biasa. Bisa saja kepleset, bisa saja tiba-tiba belok, ambisius, dan lain sebagainya. Maka Aristoteles menawarkan bukan rule of man, tapi rule of law. Bukan orangnya yang harus dibikin luar biasa, tapi hukumnya. Aturan tata hidup bersamanya. Kata Aristoteles, hukum itu lebih rasional dan rasionalitasnya bisa stabil. Kalau manusia, tidak bisa dijamin. Kan sering saya bilang, kadang-kadang orang pinter itu, ya kalau jahat juga susah ketahuannya, wong dia pinter. Maka jangan orang yang mimpin, tapi aturan hukum. Pemimpin bijak itu baik, cinta kebijaksanaan baik, tapi kan dia harus dibatasi juga oleh hukum. Karena kalau tidak, yang terjadi apa? Tiran. Tadi menghindari tiran, bisa saja jatuh ke tiran yang baru dari raja filosofnya sendiri. Karena terlalu mengandalkan manusia yang luar biasa. Ada lagi Epikuros. Kalau ini agak beda cara ngeritiknya Epikuros ya, yang dia dikenal dengan hedonisme kunonya.
Kata Epikuros, orang kalau sudah jadi filosof, cinta kebijaksanaan, pasti dia tidak akan mau masuk ke politik. Kenapa? Politik itu menggelisahkan. Sementara kalau dia ilmunya tinggi, ngerti, hidup itu nyari ketenangan. Maka kata Epikuros, keterlibatan politik seorang filosof itu hanya akan membuat dia turun pangkat. Sudah enak-enak jadi filosof kok malah jadi presiden. Stres akhirnya, sumpek tidak jadi filosof lagi. Padahal kata Epikuros, filosof itu harusnya nyari tenang, bukan kekuasaan. Justru kalau dia masuk ke politik akan kehilangan kebijaksanaan. Nah, ini bahanmu diskusi ya. Apa iya orang itu kalau masuk politik terus kehilangan kebijaksanaannya? Sejauh mana dia mampu mempertahankan ketenangan jiwanya? Karena istimewanya filosof itu dia mampu berpikir jernih. Bisa tidak dia berpikir jernih di kolam yang keruh? Nah, ini problem. Silakan kalian diskusikan. Ini kritik kedua. Ada lagi kritik Agustinus. Teolog ya. Filosof teolog. Kata Agustinus, ala Plato berlebihan. Negara tidak akan bisa diselamatkan oleh filosof. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk para filosof. Yang kedua, yang namanya negara, kalau masih di dunia ini, ya pasti banyak cacatnya. Negara yang tidak ada cacatnya di akhirat. Jadi mimpinya tidak usah terlalu tinggi membayangkan negara yang tidak ada problemnya. Pasti tetap ada cacatnya. Wong dunia, mbok dipimpin filosofer king presidennya Plato sendiri pun sulit. Jadi kata Agustinus, Plato terlalu optimis tentang kemampuan manusia. Diakui saja manusia itu banyak lemahnya meskipun sepinter apapun dia. Karena manusia berdosa. Agustinus. Machiavelli. Oh, ini lebih unik lagi kalau beliau teman-teman ngerti kan tipenya. Kata Machiavelli, politik kok ngomong moral. Tidak akan efektif. Moral kalau dalam politik itu ya cuma pencitraan saja. Kalau bahasa Jawa nih abang-abang lambe. Nyawanya politik tidak di moral, tapi kekuasaan. Disuruh bermoral, ayo asal dapat kekuasaan. Tidak bermoral juga tidak apa-apa, asal dapat kekuasaan. Jadi dunia politik itu dunia kekuasaan. Bukan dunia filsafat. Pemimpin yang ideal sering kalah oleh pemimpin yang licik. Ayo, berarti kalian mau milih mana? Milih pemimpin yang ideal dengan cara yang licik, biar yang ideal naik, atau biar saja pemimpin ideal kalah meskipun dia kalah, tapi kan saya tidak menggunakan cara yang licik. Kamu milih mana? Yang penting Pak, pemimpin ideal saya harus jadi, meskipun caranya licik. Atau yang kedua, kalah juga calon saya, tidak apa-apa Pak, asal jujur. Kamu milih mana? Ya yang berjalan kalau di Machiavelli pasti yang pertama. Ya kan? Meskipun nanti orang tanya, pemimpinmu apa benar-benar ideal? Sampai kamu rela untuk licik demi dia, itu ya jawabannya nanti bisa beda lagi. Tapi kata Machiavelli, tidaklah. Pemimpin ideal itu sering kalah dengan pemimpin yang licik.
Kemudian kata Machiavelli lagi, philosopher king itu kadang-kadang naif terhadap realitas kekuasaan. Jadi harusnya apa, dia malah apa. Terlalu idealistik, kurang realistik. Itu biasanya kelemahannya orang pinter kan itu. Kurang peka situasi di lapangan. Yang penting idealnya dikedepankan. Padahal mungkin lapangannya sudah tidak karu-karuan. Perlu kebijakan yang khusus. Kadang-kadang harus ada triknya, kadang-kadang ada kayak tadi liciknya, curangnya. Demi memenangkan kebenaran. Itu nanti gimana? Paradoknya gimana? Puyengnya para filosof ini. Untuk menghidupkan kebenaran yang dia yakini kadang-kadang harus ngambil jalur-jalur yang negatif, yang licik, yang curang, yang bohong. Ini juga masalah. Jadi tidak segampang itu kata Machiavelli. Ya kalau untuk ceramah-ceramah sih enak. Tapi begitu terjun ke lapangan situasinya tidak akan sesimpel itu. Machiavelli. Bukan saya loh ya itu tadi. Lanjut. Masih ada lagi, banyak ternyata kritiknya. Kamu tadi sejak awal nganggapnya bagus-bagus saja. Ternyata ya masih banyak kelemahannya. Nanti kita lihat terakhir, kita ulas ya. Sekarang Thomas Hobbes. Beliau yang punya konsep manusia itu homo homini lupus. Manusia itu saling memangsa sesamanya. Kata Thomas Hobbes, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan pemimpin yang pinter, yang bijak, tapi pemimpin yang punya otoritas kuat. Pemimpin yang dipatuhi. Apa gunanya pemimpinnya filosofis, luar biasa, pikirannya tinggi-tinggi, kalau tidak dipatuhi? Jadi ketika dia dipatuhi, nanti ada kemungkinan bisa ditata jadi tertib. Kalau tidak dipatuhi, setinggi apapun, sedahsyat apapun kebijakan juga buat apa? Maka tadi model demokrasi tadi loh, yang milih bareng-bareng. Bukan yang paling pinter tapi dipilih yang disepakati. Ini kan memang dalam rangka agar pemimpin ini dipatuhi. Karena disukai orang banyak, disetujui orang banyak. Kalau dia sudah disetujui kan enak kalau mau ngatur. Tapi meskipun dia ahlinya, ilmuannya, mimpin, kalau tidak dipatuhi, tidak akan jalan. Jadi kata Thomas Hobbes, tidak penting filosof atau tidak filosof, yang penting dipatuhi tidak, disepakati, disetujui tidak. Sehingga kebijakan-kebijakannya nanti akan jalan. Jadi Thomas Hobbes ini yang punya pandangan negara itu berdiri di atas rasa takut, bukan kebijaksanaan. Orang itu patuh karena takut. Dan itu otoritas. Oke. Ayo tak tanya, kalian kalau ada lampu merah terus berhenti, itu karena bijaksana atau karena takut, karena sprint? Lebih banyak karena takut. Kalian pakai helm misalnya. Itu kan, kok pakai helm cuma dekat aja. Kalau ada polisi gimana? Ini teorinya Thomas Hobbes. Orang itu lebih banyak patuh karena takut. Sekarang mungkin ada orang ngomong apa terus diancam, diteror, dihukum loh kamu, kena ITE loh. Sekarang kan orang takut mulai. Ketika takut dia patuh. Ini psikologinya rasa takut itu dimainkan. Oke. Tapi kalau kebijaksanaan misalnya, yo coba kamu pikir sendiri. Gimana kalau kamu lampunya merah tapi terus. Itu kan ini tidak akan jalan. Kamu disuruh nalar sendiri, mikir sendiri, tidak akan jalan.
Dulu saya ada dosen filsafat zaman saya S1 itu, tidak pernah mau disuruh pakai helm. Jadi beliau, itu zaman awal-awal diwajibkan helm, beliau tidak mau. Bawa helm beliau cuma dicandelkan di stang motornya saja. Ketika ditangkap oleh polisi, polisinya diajak debat. Dia argumennya begini. Karena di undang-undangnya kalimatnya bahwa helm itu perlengkapan kendaraan bermotor. Jadi makanya dia bawa helm, dicandelkan di kendaraan bermotornya. Kan bukan perlengkapan orang naik motor, jadi perlengkapan kendaraan, jadi dia bawa helm diterus. Jadi itu berarti kebanyakan kita memang patuh itu karena takut. Coba ya saya membayangkan masuk kelas. Terserah kalian lah, saya tidak ngabsen. Kalau kalian sadar kuliah itu penting, ya masuklah. Kalau tidak sadar juga suka-suka kamu. Saya yakin separuh lebih tidak akan masuk. Tapi kalau, awas ya, sekali absen nilaimu turun 1 digit. Oh, itu mesti semuanya rajin. Jadi bukan urusan kebijaksanaan kata Thomas Hobbes, tapi urusan rasa takut. Oke, ini tema-tema yang semua bisa kalian diskusikan. John Locke, dia bilang tidak ada jaminan filosof tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hak-hak rakyat lebih penting daripada visinya penguasa. Bahkan kekuasaan perlu dibatasi dan perlu konsen, perlu kesetujuan dari yang dikuasai. Ini John Locke. Rousseau, dia bilang hati-hati konsep philosopher king bisa terjebak elitisme. Kenapa begitu? Ya kebenaran politik itu kebenaran bersama, bukan kebenaran satu orang. Jadi kebenaran politik lahir dari kehendak bersama, kehendak umum. Kalau modelnya Plato dari kehendak satu orang saja yang mimpin, memang rentan jatuh pada tiran. Philosopher king mengabaikan rakyat dari kedaulatan. Rakyat hanya jadi objeknya si king ini. Dan itu negatif, kata Rousseau. Masih ada lagi yang kritik. Tak pikir sudah, ternyata banyak. Popper juga dikenal kritikusnya konsep philosopher king. Kata Popper, philosopher king itu jalan menuju totalitarianisme. Totalitarianisme itu nanti satu orang ini mendominasi, ngurusi segala hal. Jatuhnya ya tiran lagi. Kata Popper, konsep philosopher king ini utopia yang tertutup. Membenarkan kekuasaan absolut tapi atas nama kebenaran. Nanti dalam bukunya Popper, The Open Society and Its Enemies, Popper menyebut Plato inspirator tidak langsung totalitarianisme. Ini Popper. Hannah Arendt, beliau mengkritik Plato karena menyamakan kebenaran dengan kekuasaan. Kenapa? Karena kalau satu kebenaran ketemu kekuasaan, ketika satu visi kebenaran memegang kuasa, biasanya efek yang lainnya apa? Pluralitas mati. Segala suara yang lain, pandangan yang lain, itu dianggap salah. Jadi dunia manusia itu kan tidak seeksak itu. Ya kalau kebijakan tentang matahari terbit dari timur itu pasti. Tapi kalau kebijakan tentang manusia kadang-kadang kemarin baik, sekarang tidak. Di daerah tertentu cocok, daerah tertentu tidak. Itu kalau hanya satu orang dengan pendapatnya sendiri,
dengan kebenarannya sendiri, ada kemungkinan meminggirkan pandangan-pandangan yang lain. Politik perlu ruang untuk perbedaan. Tidak bisa menang-menangan satu orang. Jadi politik tidak sama dengan filsafat yang murni. Oke, jadi secara konsep ada banyak kritik. Secara fakta juga tidak gampang menemukan philosopher king. Ada paradok-paradoknya. Yang pertama, paradok kekuasaan. Kenapa tidak gampang menemukan philosopher king? Orang yang beneran filosofer enggan jadi king. Orang yang jadi king itu sulit jadi filosofer. Jadi tidak gampang. Di teori gampang, di prakteknya tidak. Pecinta kebijaksanaan sejati pasti tidak nyaman dengan dunia politik yang kompleks serba tricky. Sebaliknya juga, para raja, para pemimpin itu kadang-kadang juga ya sulit untuk berpikir mendalam, rasional, memegangi satu kebenaran karena situasi tidak sesederhana itu. Jadi di dunia nyata, para pemimpin itu kadang-kadang harus kompromi. Demi apa? Menjaga stabilitas. Yang ini kadang-kadang bertentangan dengan filsafat yang murni. Kadang-kadang tidak rasional, sedikit tidak apa-apalah yang penting. Kadang-kadang tidak masuk akal, tidak apa-apa, yang penting orang-orang tertib. Itu susahnya di lapangan. Apalagi kalau parameternya kebijaksanaan. Bijaksana itu kan ya kadang cocok di sana tapi di sini tidak. Sesuai untuk situasi A tapi di situasi B tidak. Itu yang disebut tidak gampang. Jadi secara konsep tadi dikritik oleh banyak tokoh, secara lapangan juga tidak mudah. Lah terus bagaimana? Tidak jadi ya, jadi raja filosof, apa tetap jadi? Kita lihat ya, kalau saya, ya tetap ada relevansinya, meskipun dalam hal tertentu sudah tidak relevan lagi konsep ini. Kita lihat tidak relevannya dulu. Tadi kan sudah dari kritik-kritik tadi kita simpulkan. Jadi konsep philosopher king ini kalau diterjemahkan harafiah tidak relevan. Yang pertama apa? Karena di situ ada asumsi satu orang yang dianggap paling pinter, paling bijak, yang dia berhak merentah, ngatur semuanya tanpa koreksi. Ini tidak akan mungkin hari ini. Tidak relevan. Situasinya tidak seperti itu. Yang kedua, negara modern hari ini itu sudah kompleks situasinya. Tidak sesederhana bahkan Athena zaman itu. Kekuasaan yang tidak terkontrol, tidak ada mekanisme yang ngawasi, itu akan tetap melahirkan tiran. Yang ketiga, sulit kita memastikan mana sih yang paling bijaksana itu. Yang paling benar itu mana sih, kita akan sulit. Kenapa? Ya, karena saya bilang tadi, situasi di lapangan itu bisa beda-beda. Bijaksana di sana bisa tidak cocok di sini. Dan yang terakhir, tidak relevan konsep ini ketika melihat hak-hak politik setiap orang dengan kebenarannya yang mungkin beda-beda, apalagi masyarakat majemuk. Seperti kita ini kan, ya isinya macam-macam pikirannya. Nanti kalau ada satu orang raja filosof tadi, pokoknya yang benar ini. Kalau dia raja, berarti yang tidak ngikuti ini
sudah makar, sudah. Nah, itu bahaya. Maka dari titik ini, konsep ini ya mungkin sulit. Secara harafiah kita anggap masih relevan. Tapi secara substantif, menurut saya tetap relevan. Apa substansinya? Yang pertama, penting untuk kita sadari semua saja bahwa tentu saja dasarnya kepemimpinan itu harusnya kebijaksanaan. Tidak sekedar popularitas. Maka kita, ya kalau nanti berpraksis politik, ya mari mencari yang paling ideal menurut kita. Meskipun tidak gampang, tapi ya jangan mengambil standar-standar yang tidak penting. Saya karena tidak kenal siapa yang saya pilih, pokoknya tak pilih yang paling ganteng saja, Pak. Yang fotonya paling cantik saja, Pak. Kemarin waktu pemilu saya sering dengar suara-suara gitu. Oh, yang terkenal saja, Pak. Yang biasa keluar di TV saja, Pak. Nyari yang paling populer. Ya jangan salahkan kalau situasi kita tidak berubah jadi baik. Wong kita milihnya juga ngasal. Kalau gitu tidak milih saja ya, Pak. Ya tidak, ya mungkin ada pilihan-pilihan yang tidak cocok. Dari sebanyak itu carilah yang paling mendekati idealmu. Berarti apa ya kalau nanti misalnya pilihan, jangan masuk ke bilik dengan kepala kosong. Cari yang paling mendekati idealmu. Yang jelas bukan yang standar-standar. Yang paling populer, retorikanya paling bagus, janji-janji kosongnya paling banyak, bukan itu. Kalian yang tahu. Kemudian di konsep philosopher king ini, Plato menyadarkan kita membedakan antara doksa dan episteme. Ayolah, iya, kebenaran bisa beragam, tapi jangan yang jenisnya doksa. Atau yang hari ini model hoax, post-truth, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya kelihatan kok, berita bohong, berita palsu. Sekarang malah dikuatkan dengan AI dan lain sebagainya. Kita harus bisa membedakan itu dalam berpolitik. Apalagi hari ini situasinya serba remang-remang tentang kebenaran itu. Kita harus terliterasi. Pemimpin kita juga harus terliterasi. Agak membahayakan negara kalau pemimpinnya tidak terliterasi. Tidak ngerti apa-apa. Pada akhirnya kalau ada pemimpin yang tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, dia pasti jadi yang dituntun oleh siapa-siapa. Jadi seolah-olah dia mimpin padahal dia diarah-arahkan. Plato juga mengingatkan dengan philosopher king-nya bahwa politik bukan kontes viralitas. Jangan tertipu oleh viral dan tidak viral. Dan kepemimpinan tidak sekedar soal karakter, tidak sekedar soal prosedur, tapi berhubungan dengan karakter. Prosedurnya sudah benar, memang dia suara terbanyak, tapi karena kita fokusnya hanya suara terbanyak, lupa bahwa kepemimpinan juga soal karakter. Ini sebenarnya mungkin secara tadi banyak kelemahan melahirkan philosopher king yang harafiah, ada seorang filosof yang raja. Tapi menurut saya peringatan banyak dari Plato itu pada kita. Jangan sampai kita di sistem yang demokrasi ini seperti orang-orang yang memvonis Sokrates. Orang-orang yang bersepakat dalam hal yang jelek, hal yang buruk. Hanya karena viral, hanya karena yang lain begitu. Kita diminta berpikir lebih dalam, lebih substantif oleh Plato dalam kehidupan ini. Jadi untuk dimensi yang penting dalam hidup kita, ayo serius.
Untuk yang dimensi yang tidak penting boleh teman-teman santai-santai, jangan dibalik. Nah, kita kadang-kadang, ala Pak urusan kayak gini kan urusan sana, urusan mereka. Nggak, ini juga urusan kita. Tentu saja seperti yang disampaikan Plato ya, ayo melakukan sesuai fungsi dan ruang dan peran kita masing-masing. Jadi di situ nanti akan lahir idealnya hidup berbangsa dan bernegara ini. Jadi kalau saya simpulkan, Plato tidak sedang meminta kita menyerahkan negara pada filosof, tetapi beliau sedang menolak menyerahkan negara pada kebodohan. Jadi tetaplah kita berbangsa dan bernegara ini, dasar hidupnya adalah akal budi kita. Jangan sampai menomorduakan akal budi ini, karena ini penting. Kita sering tertipu, kita sering terpeleset, kita sering lost, salah ngomong dan lain sebagainya, itu karena kita agak kurang mendayagunakan akal budi kita. Maka diperingatkan oleh Plato dengan konsep raja filosofnya. Kita perlu banyak filosof hari ini dalam rangka menghidupkan akal budi, biar bangsa ini tidak jatuh ke tangan orang-orang yang bodoh. Dan itu PR kita, tidak kemana-mana PR kita. Apalagi di sistem demokrasi ini. Baik, saya kira itu ya. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.